Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana telah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa insya Allah untuk pembelajaran terkait dengan P5 hari ini yang akan disampaikan adalah terkait dengan topik dan juga tema proyek P5 yang akan kalian laksanakan selama 1 semester ke depan. Jadi tema dan topik yang akan digunakan pada proyek P5 untuk 1 semester ke depan itu adalah terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Apa? Gaya hidup. Nah, terkait dengan proyeknya adalah tentang penanganan sampah. Nah, sebelumnya Buya tanya dulu, ada yang tahu klasifikasi atau jenis-jenis sampah itu apa saja? Sampah, 1 sampah organik, 2 sampah anorganik, ketiga sampah B3. Contoh sampah organik apa saja? Daun, ranting, apa lagi? Makanan atau bekas makanan. Contoh yang anorganik, plastik. B3 apa saja? Suntikan atau biasanya limbah. Apa disebutnya limbah? Medis, ya. Yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan itu lebih berfokus kepada penanganan atau pengelolaan sampah anorganik, ya, baik itu dari plastik, kemudian kertas atau kardus, dan juga sampah-sampah anorganik lainnya. Ketika kalian misalkan di kantin atau di lingkungan sekolah, sering tidak menemukan sampah-sampah anorganik? Sering. Bagaimana sikap kalian ketika menemukan sampah anorganik itu? Dibuangnya kemana? Ke sampah. Jangan lupa di tempat sampahnya pun harus benar, harus tepat. Sampah anorganik simpannya juga di tempat sampah anorganik supaya lebih mudah dalam pemilahan, kemudian penanganan dan pengelolaan sampah tersebut. Baik, sebelumnya apakah ada yang pernah mengolah atau menangani sampah-sampah anorganik seperti plastik? Nah, hal itu adalah contoh kecil dari upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah, terutama sampah-sampah anorganik seperti plastik. Kenapa harus kita kurangi? Karena sampah plastik yang seperti bekas bungkus mie, bungkus kopi, itu kalau tidak diolah, itu akan terurainya itu sampai ribuan tahun. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan proyek yang akan dibuat di semester ini terkait dengan P5, kita bersama-sama simak dulu video berikut ini. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Dalam video tadi disebutkan
Setidaknya ada berapa? 5 dampak buruk dari sampah plastik yang tidak ditangani atau dipilah dengan baik. Yang pertama apa tadi? Bisa menjadi penyebab banjir. Yang kedua? Tidak mudah terurai. Tadi Buya sudah sampaikan, plastik itu tidak mudah terurai. Kemudian yang ketiga? Menimbulkan bau yang tidak sedap, apalagi kalau seperti sekarang sedang musim hujan. Yang keempat apa? Menimbulkan kebakaran. Kenapa? Karena plastik itu sendiri adalah bahan yang mudah terbakar. Yang kelima, menghancurkan ekosistem. Jadi saking banyaknya sampah dari laut yang kemudian terbawa arus lalu ke pantai. Nah, ini adalah salah satu bukti bagaimana dampak buruk dari pengelolaan atau dampak buruk dari sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, bagaimana upaya kita untuk meminimalisir hal tersebut? Maka insya Allah selama 1 semester ke depan dalam proyek P5 terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Alhamdulillah kalian tadi sudah tahu jenis-jenis sampah organik, anorganik, dan B3. Kemudian yang kedua, nanti juga kita akan melakukan kegiatan outing class, kunjungan ke bank sampah, biar kita tahu pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa. Lalu dari sampah-sampah plastik tadi itu bisa dibuat apa saja? Apakah bisa dibuat barang-barang yang bisa digunakan untuk keseharian kita, atau bahkan mungkin barang-barang tersebut bisa memiliki nilai jual. Nah, kemudian yang ketiga, nanti juga akan ada guru tamu yang akan datang ke sekolah memberikan contoh bagaimana membuat barang-barang yang bermanfaat atau bahkan bernilai jual, supaya kalian nanti di pagelaran P5 atau di akhir semester ini bisa membuat barang-barang yang bisa mungkin nanti dijual dan menjadi tambahan pemasukan bagi kalian semua. Itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan proyek kita selama 1 semester ke depan bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagaimana cara menangani dan mengelola sampah, terutama sampah plastik ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar dari kita semua untuk senantiasa menjaga bumi tetap baik dan terhindar dari sampah-sampah plastik yang tadi bisa berdampak buruk kepada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Buya ucapkan mudah-mudahan proyek selama satu semester ke depan diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian yang bisa Buya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran proyek P5 hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, untuk level 5 sendiri kita sudah belajar tadi di Bank Sampah CP Suduma, dan luar biasa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Di antaranya kita belajar untuk bagaimana mengolah sampah, memilah sampah, dan terakhir juga kita belajar untuk bagaimana menanam tanaman yang baik. Harapannya mudah-mudahan untuk anak-anak sendiri terutama bisa membawa kebiasaan baik untuk memilah sampah ini, tidak hanya di sekolah saja tapi juga membawanya ke lingkungan mereka, tempat di mana mereka tempat tinggal. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala